Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Anak-anakku kelas 6 Bani dan Banat yang semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita matematika masih di materi volume bangun ruang. Dan sekarang kita akan bahas tentang volume dari prisma segitiga. Nah, sebelum kita masuk ke volume prisma segitiga, kita sedikit mengulas tentang materi kemarin, ya. Jadi, secara umum, rumus volume bangun ruang itu ada dua, yaitu ada yang luas alas kali tinggi, ada yang sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, untuk yang luas alas kali tinggi itu kalau misalnya bangun ruangnya memiliki alas dan tutup. Contohnya bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yaitu ada kubus, kemudian balok, kemudian prisma segitiga, dan juga tabung. Nah, ini merupakan bangun ruang yang volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, untuk yang sepertiga kali luas alas kali tinggi itu kalau misalnya bangun ruangnya hanya memiliki satu alas dan memiliki titik puncak. Contohnya ada 5 segitiga, kemudian ada 5 segi 4, kemudian ada kerucut. Nah, kalian bisa lihat alas itu untuk yang bagian bawah. Misalnya ini namanya alasnya ya, yang segitiga. Yang ini segi 4, kemudian yang ini lingkaran. Ini namanya alasnya. Nah, ini juga sama ya, segi 4 persegi panjang, ini segitiga, kemudian terakhir adalah lingkaran. Nah, ini adalah alas. Berikutnya, bentuk-bentuk alas bangun ruang. Nah, tadi Pak Adi udah sempat berikan gambaran ya, bentuk-bentuk dari alas bangun ruang. Ada yang bentuknya persegi. Persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian ada namanya persegi panjang. Nah, ini luasnya adalah panjang kali lebar. Berikutnya segitiga. Nah, segitiga ini luasnya yaitu alas kali tinggi bagi 2. Kemudian ada lingkaran. Lingkaran juga luasnya pi r kuadrat. Nah, itu dia bentuk-bentuk alas bangun ruang. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam rumus volume kan luas alas kali tinggi. Nah, tinggal kita lihat kalau misalnya luas alasnya berbentuk persegi, nah berarti kita pakai rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi, kemudian tinggal dikali tinggi. Atau tingginya karena sama dengan sisi, berarti sisi kali sisi atau S pangkat 3. Kalau misalnya alasnya berbentuk persegi panjang, berarti kita pakai rumus luas persegi panjang. Ya, jadi P kali L kemudian kali tinggi. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Kalau misalnya alasnya berbentuk segitiga, maka kita pakai rumus alas, luas alas yaitu alas kali tinggi bagi 2 kemudian kali tinggi. Nah, ini adalah tinggi bangun ruangnya ya. Kalau ini adalah tinggi segitiga. Nah, nanti dibedain. Dan terakhir kalau misalnya alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas alasnya ini kita pakai luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat dikali tinggi bangun ruang. Ya, jadi kalian cukup mengetahui luas dari alasnya, bentuk-bentuk alasnya masing-masing, terus nanti tinggal dikali tingginya. Kita masuk ke materinya, yaitu volume prisma segitiga. Rumusnya yaitu volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, kita lihat alasnya ini berbentuk segitiga. Ingat ya, alasnya itu berbentuk segitiga. Ini yang bawah. Berarti kita pakai rumus luas segitiga. Apa luas segitiga? Itu alas kali tinggi dibagi 2, kemudian kali tinggi. Nah, ini tinggi dengan tinggi yang kecil, T kecil T besar, ini beda ya. T kecil ini adalah T dari segitiga, sedangkan T besar merupakan tinggi dari prismanya. Nah, sekarang kita perlu tahu nih tentang luas segitiga. Nah, segitiga kan ada banyak bentuknya ya. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, terus ada segitiga sama sisi. Nah, luasnya sama. Luasnya itu rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Sekarang kita menentukan alasnya itu yang mana dan tingginya yang mana pada sebuah segitiga. Kalau misalnya segitiganya itu adalah segitiga sama kaki, contohnya pada gambar ini, atau mungkin segitiga sama sisi, ya, misalnya seperti ini. Nah, tinggi segitiga ini merupakan garis putus-putus. Kita lihat nih ada garis putus-putus. Ini merupakan tingginya,
ya, tinggi dari segitiga. Alasnya mana? Alasnya kita lihat. Oh, ternyata garis putus-putus ini mengarah ke bawah ternyata. Berarti garis BC ini merupakan alas. Kalau misalnya garis putus-putusnya dari B mengarah ke samping sini, contoh ya, berarti garis putus-putus ini merupakan tinggi. Kita lihat B-nya ini mengarah ke AC, berarti ini sebagai alas. Ya, jadi tergantung garis putus-putusnya menunjuk kemana. Kalau menunjuk ke AC, berarti AC-nya sebagai alas. Kalau dari C ke AB, ke tengah sini, berarti AB-nya ini sebagai alasnya. Ya, jadi tergantung. Intinya garis putus-putusnya ini adalah tinggi, kemudian lihat arahnya kemana, berarti itu merupakan alasnya. Itu hanya untuk segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Bagaimana dengan segitiga siku-siku? Nah, gampang kalau siku-siku ya. Siku-siku itu yang tegak lurus aja nih. Ini adalah alas, ini adalah tinggi. Sedangkan yang ini disebut dengan sisi miring. Ya, ini merupakan sisi miring. Nah, yang masuk dalam rumus adalah alas dan tinggi. Sedangkan sisi miring ini nggak masuk ke dalam rumus luas. Atau cara mudahnya yang lain, kalau misalnya ada tanda siku-siku seperti ini, nah lihat, oh siku-sikunya ini menunjukkan garis AB ya dan garis AC. Berarti salah satunya adalah alas dan yang lainnya merupakan tinggi. Nah, itu dia untuk mengetahui alas dan tinggi dari sebuah segitiga. Kita masuk ke latihan. Nah, dalam menjawab soal, kalian itu harus tuliskan dulu alasnya, kemudian tinggi dari segitiga, dan juga tinggi dari prisma. Nah, soal nomor 1, kita lihat di sini ada sebuah prisma segitiga. Nah, ini merupakan segitiganya, ya alasnya, ini tutupnya. Kita lihat. Nah, ternyata dari titik sini ada garis putus-putus. Kita cari dulu, diketahui. Kita fokus ke alas segitiganya. Kita cari alas segitiganya yang mana? Alas segitiga itu kita lihat, oh garis putus-putusnya menunjuk ke bawah. Berarti bawah ini merupakan alasnya, yaitu 12 cm. Sedangkan garis putus-putusnya pada segitiga ini, yang garis putus-putus di tengah, itu merupakan tingginya. Nah, tinggi prismanya mana? Tinggi prismanya ya yang ini, ya yang 6 cm. Merupakan tinggi prisma. Kemudian yang ditanyakan adalah volumenya. Kita masukin rumus volume. Penyelesaian volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Berarti luas segitiga kali tinggi. Luas segitiga yaitu alas kali tinggi bagi 2 kali T. Nah, T besar. Kita masukin A-nya berapa nih? A-nya adalah 12 kali tinggi segitiga yaitu 4. Ingat, T segitiga itu T kecil ya. Kemudian bagi 2 kali tinggi prisma yaitu 6. Nah, ini kita kecilin dulu ya. Kita kecilin. Misalnya mau 12 boleh, 12 bagi 2. Nah, nggak masalah. 12 bagi 2 adalah 6. Nah, tinggal kita kali nih. 6 kali 4, 24. 24 kali 6, 6 kali 4, 24. Simpan 2, 6 kali 2, 12. Tambah 2, 14. Berarti 144 cm pangkat 3. Berikutnya nomor 2. Kita tulis diketahui. Nah, kita lihat. Ini adalah alasnya nih. Alasnya berbentuk segitiga. Nah, kita fokus ke alasnya dulu, segitiga. Kita lihat ternyata ada garis putus-putus nih. Kita lihat nih, menuju ke tengah sini. Nah, berarti garis putus-putus ini merupakan tinggi segitiga, yaitu 7 cm. Ternyata garis putus-putusnya mengarah ke bagian garis ini, ya. Berarti ini adalah alasnya nih. Alas, kita lihat alasnya berapa sentimeter? Oh, ternyata 8. Sama aja ya. Yang atas dan yang bawah garisnya sama. Berarti alas sama dengan 8 cm. Tingginya mana? Tinggi prisma. Tinggi prisma ya ini. Ya 16 cm. Ditanyakan adalah volumenya. Kita masukkan rumusnya. Penyelesaian. Berarti
V sama dengan luas alas dikali tinggi. Berarti luas segitiga ya. Luas segitiga dikali tinggi, yaitu luas segitiga alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Kita masukin alasnya, alas segitiga yaitu 8, kali tingginya 7, kemudian kita bagi 2 kali T prisma yaitu 16. Nah ini kita bisa kecilin ya, boleh yang mana aja, 8 atau 16. Nah kita pilih 8, 8 bagi 2 adalah 4. 4 kali 7 adalah 28. 28 kali 16 kita cari 28 kali 16, 6 kali 8 48, simpan 4, 6 kali 2 12 tambah 4 16. Ini adalah 1 kali 8 8, 1 kali 2 2. 8 6 tambah 8 14, simpan 1 3. Berarti jawabannya adalah 348 cm kubik. Berikutnya kita lihat nih. Nah, kita tulis diketahui, kita fokus ke segitiganya ini ya. Karena ini merupakan alasnya. Nah, kadang dia di bawah, kadang dia di samping sini nih. Nah, tapi tetap prisma segitiga, ya segitiganya ini menjadi alas. Kita lihat, oh ternyata di segitiga ini ada garis putus-putus nih di tengah. Ini merupakan tingginya, yaitu 4 cm. Tingginya ini mengarah ke bawah, berarti ini sebagai alasnya. Berapa nih panjangnya? Yaitu kita lihat, oh di sini nggak ada, tapi di sini ada nih. Berarti alasnya adalah 5 cm. Tinggi prismanya mana? Ya tinggi prismanya ada di samping, yaitu 20 cm. Ditanyakan, apa yang ditanyakan? Volumenya. Kita masukin rumus penyelesaian. Volume sama dengan, boleh kita masukin rumus aslinya ya. Langsung aja, alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi. Alasnya adalah 5, kali tingginya, tinggi segitiga 4, bagi 2 kali tinggi prisma 20 cm. Nah, boleh kita kecilin yang mana nih, 4 atau 20? Nah, boleh 20 ya, 20 bagi 2 adalah 10. Berarti kita kali 5 kali 4 20, 20 kali 10 sama dengan 200 cm kubik. Nah, jadi seperti itu. Selalu fokus ke alasnya dulu, segitiga ini. Cari mana alas segitiganya, cari tingginya, baru masukin tinggi prismanya. Contoh nomor 4. Nah, kita lihat. Di sini segitiganya, ya alasnya ini berbentuk segitiga siku-siku. Ya, nggak ada garis di tengah ya, tapi udah siku-siku nih. Berarti diketahui alas segitiganya berapa nih? Boleh kita pilih 16, 18, nggak masalah ya. 6 aja deh, alasnya 6 cm, berarti tingginya 8 cm. Nah, boleh alasnya 8 juga boleh, tingginya 6 nggak masalah, karena dua-duanya dipakai dalam rumus. Kemudian kita cari tinggi prismanya. Tinggi prisma adalah 14. Padi ini ada 10 cm. Kalau kita simpan berarti di sini ya. Nah, ini sebagai apa? Ini sebagai garis miring atau sisi miringnya. Sisi miring nggak dipakai dalam rumus luas segitiga ya. Jadi ini hanya pengecoh aja biasanya. Padahal dia nggak berguna untuk rumus volume. Nah, kita masukin. Ditanyakan adalah volumenya. Kita buat penyelesaian. Volume sama dengan luas alas kali tinggi, berarti luas alasnya segitiga kali tinggi prisma, berarti luas segitiga alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Alasnya tadi 6 kali 8 bagi 2 kali 14. Nah, kita kecilin ya. 6 bagi 2, 3. 3 kali 8, 24. 24 kali 14, kita cek. 24 kali 14, 4 kali 4 16, simpan 1, 4 kali 2 8 tambah 1 9, 1 kali 4 4, 1 kali 2 2, 6, 9 tambah 4 13, simpan 1 3. Jadi 336 cm kubik. Dan contoh soal yang terakhir, nih kita lihat. Diketahui, kita fokus ke bagian alasnya.
Nah, Pak Adi, alasnya nggak ada nih angka-angkanya, tapi ada ditutup. Nah, nggak masalah ya, alas dan tutup sama aja sebenarnya. Kita bisa pakai dua-duanya, ya. Berarti diketahui, di sini kita fokus ke segitiganya. Nih. Nah, ternyata ada garis putus-putus menuju ke bawah. Berarti ini adalah tinggi segitiganya, yaitu 6 cm. Nah, ternyata garis putus-putusnya menunjuk ke arah 10. Berarti 10 ini merupakan alas segitiganya. Tinggi prisma mana? Tinggi prisma ya 8 cm. Ditanyakan adalah volumenya. Kita masukin penyelesaian. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Berarti luas alasnya itu luas segitiga dikali tinggi. Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2, kemudian kita kali tinggi prisma. Masukin angkanya. A adalah 10 kali tingginya adalah 6 bagi 2 kali tinggi prisma adalah 8. Nah, ini kita boleh kecilin ya. 6 aja deh. 6 bagi 2, 3. 3 kali 8, 24. 24 kali 10 adalah 240 cm kubik. Nah, itu dia cara menjawab soal terkait volume prisma segitiga. Semoga bisa dimengerti materi kita hari ini. Jika ada yang kesusahan, bisa ditanyakan langsung ke Pak Adi atau Bu Yuni. Barakallahu fikum. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.